Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimas Islam, senang sekali bisa berjumpa di podcast yang penuh makna bersama saya Dianita Agustiani, dan hari ini kita akan membahas tema yang begitu relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu healing perspektif Islam, kembali kepada Allah, obat segala luka. Dan alhamdulillah hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan sudah hadir bersama kita Bapak Junaidi SAGM SOS sebagai Ketua Pokjaluh Pringsewu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Apa kabarnya, warahmatullahi Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah baik, senang berbicara di sini, Mbak Gita. Iya, hari ini kita akan membahas tema yang begitu menarik nih Pak. Kata healing ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ditandai dengan jalan-jalan, ada yang makan-makan, kemudian staycation. Nah, sebenarnya healing perspektif Islam itu yang seperti apa sih, Pak? Ya, betul Mbak Nita. Saat ini memang kata healing itu sedang ngetren dan seringkali kita ucapkan, dan dalam perspektif Islam sendiri untuk healing ini sebenarnya bukan cuma soal sehat fisik, tetapi lebih ke penyembuhan hati dan jiwa. Dalam Islam itu healing itu dimulai dari kembali kepada Allah, dan karena hati yang jauh dari Allah itu sesungguhnya akan mudah gelisah, mudah stres, stroke, dan hati menjadi kosong. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, dalam keseharian apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk healing spiritual? Ada beberapa hal yang sederhana dalam hal spiritual, healing spiritual ini, tetapi akan besar dan kuat dampaknya. Yang pertama adalah zikir dan doa. Zikir adalah mengingat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Sedangkan doa adalah bentuk penghambaan dan permohonan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini dapat menjadi healing spiritual? Karena zikir dapat menenangkan hati yang gelisah, dan doa dapat melepaskan beban jiwa karena kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah itu hati atau jiwa akan menjadi tenang. Yang kedua, membaca dan merenungi Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan ibadah, dan merenungi atau mentadaburi ayat-ayatnya adalah healing yang menjadikan hati berbicara dengan firman-Nya. Al-Quran mengandung petunjuk, ketenangan, harapan, dan pengingat cinta Allah kepada manusia selaku hambanya. Bagaimana ia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah sholat khusyuk. Sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar gerakan, tapi sholat adalah pertemuan hati dengan Allah. Apalagi dengan kekhusyuan, maka ia akan meningkatkan koneksi spiritual dengan Allah. Saat kita betul-betul sadar bahwa kita sedang bertemu Allah, maka ruhani kita akan lebih terisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani innallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah
tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Mbak Nita, yang keempat adalah syukur. Syukur berasal dari kata syakaro yang berarti memuji dan berterima kasih kepada Allah. Syukur tidak hanya dilakukan saat sedang atau mendapat rezeki besar saja. Justru tingkatan syukur yang tertinggi adalah saat kita mampu berkata alhamdulillah meski dalam kondisi yang sulit. Dengan bersyukur membuat hati menuntun dan mulai menerima, merasa cukup dan lapang dada, serta menyadari kehadiran Allah dalam setiap detil kehidupan, bahkan dalam ujian seberat apapun. 5. Tafakur dan muhasabah. Tafakur adalah merenungi ciptaan Allah dan kehidupan dan makna di balik peristiwa. Sedangkan muhasabah adalah introspeksi diri, mengevaluasi amal, niat, dan sikap dalam hidup. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayati liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dengan tafakur dan muhasabah dapat menjernihkan hati dan pikiran, menumbuhkan kesadaran diri dan membentuk pribadi yang lebih tenang, rendah hati, dan sadar akan tujuan hidup kita. Wah, praktikal sekali ya Pak ya. Berarti healing itu sebenarnya tidak harus mahal ya Pak? Ya, sama sekali tidak, Mbak Nita. Allah itu maha dekat. Justru ketika kita merasa paling hancur, Allah sendirilah yang akan menunggu kita untuk kembali kepadanya. Wah, Masya Allah. Jadi sebenarnya healing itu tidak hanya sekedar pergi ya Pak, tapi lebih kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir nih Pak, pesan buat teman-teman yang mungkin saat ini butuh healing, yang mungkin dari mereka itu sedang patah hati, kemudian merasa hampa, apa nih Pak? Untuk teman-teman semua, ingatlah jika hati sedang lelah, jangan hanya sibuk mencari pelarian, tapi pulanglah kepada Allah. Di sanalah ada ketenangan yang sejati. Dan tidak ada hati yang terlalu gelap sesungguhnya jika kita mau kembali kepadanya. Jangan malu menangis di hadapannya, karena air mata di sajadah adalah awal dari kesembuhan luka. Wah, keren sekali ya Pak pembahasan kita pada hari ini. Baik sahabat Bimas Islam, semoga perbincangan kita pada hari ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jikalau hatimu lelah, jangan buru-buru booking tempat healing, tapi coba dulu untuk booking waktu bersama Allah. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.